juga saya nanti tidak bisa memberikan penuh ya. Saya soalnya ada beberapa rapat hari ini, tetapi nanti saya minta Kormatnya untuk ini ya, berikan saya slot waktu tambahan ya. Ini saya belum tahu, saya lagi nunggu rapatnya dimulai. Saya nanti akan menjelaskan beberapa terkait dengan RPS-nya. Kemudian nanti saya akan jelaskan beberapa ya pengenalan mengenai sistem berbasis enterprise ya. Nanti kalau ini akan saya cut dan nanti akan saya lanjutkan. Nanti tolong Kormatnya nanti tolong segera menghubungi saya. Oke, saya akan jelaskan. Ya, ini mahasiswanya lumayan banyak ya, ada sekitar ini 24 ya. Ya, sekitar itu. Ya di pertemuan awal ini ya saya akan menjelaskan ini ya, kompetensi dasar ya dan pencapaian dari mata kuliah sistem berbasis enterprise ya. Sekali lagi untuk sistem berbasis enterprise ini, kalau kita berbicara tentang enterprise itu dia lumayan luas ya. Jadi referensinya kalau kita lihat di sini, ini adalah buku yang terkait dengan ERP ya. Jadi Enterprise Resource Planning. Jadi ini adalah bagian besarnya ya. Jadi bagaimana merancang suatu sumber daya ya yang berbasis enterprise ya, yang besar ya, dalam rangka besar dan kompleks ya. Nanti kita akan dibantu dengan beberapa instrumen ya. Oke, kemudian tentunya kita akan membahas beberapa bagian-bagian kecil ya, seperti supply chain ya, kemudian struktur dari sistem informasi ya, kemudian nanti ada sistem informasi misalnya untuk financial technology ya, kemudian sampai ke bagian sales marketing, ada yang biasa dipakai di ini ya, seperti sistem POS ya, untuk sistem pembayaran yang modelnya untuk mini ya, kita bisa juga akan ke sana. Dan nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi ya. Jadi saya ingin menjelaskan juga nanti beberapa aplikasi-aplikasi yang familiar dengan sistem ini. Jadi sistem berbasis enterprise ini sudah banyak ya, sudah banyak yang jualan juga. Ya kita akan mereview beberapa sistem yang sudah ada. Kemudian setelah itu ya kalian harus bisa paling tidak membuat rancangannya ya. Kemudian ya beberapa interface yang menginduk dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian nanti ada komponen pendukung dari sistem ERP itu sendiri. Kemudian setelah UTS kita akan bahas tentang modul-modulnya dalam ERP-nya. Nah, nanti setelah ini kita akan model project ya di pertemuan ke-10 ya. Kita sudah ada beberapa project untuk mengimplementasikan ERP-nya ya. Jadi kita akan lihat paket-paketnya, kemudian kita akan buat simulasi user requirement ya. Kemudian beberapa terkait dengan requirement untuk user, kemudian programannya, kemudian setelah itu kita harus bisa mengcustomize ya, mengcustom ya. Jadi kan beberapa ERP kan modelnya kan ya sudah jadi gitu ya, tapi perlu juga custom. Nah, kita harus bisa memberikan modul custom. Kemudian setelah itu kita ada namanya ini ya, beberapa metode ya. Jadi bagaimana persaingan harga gitu ya, kemudian bagaimana economic order quantity ya, kemudian sistem stok ya, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya sudah ada metodologi ya yang dikembangkan oleh teman-teman biasanya dari teknik industri ya. Ada beberapa metodologi dalam bagaimana menentukan stok ya. Nah, ini juga bagian dari rantai pasok. Kemudian nanti sampai ke bagian ini ya, faktor-faktor tambahannya ya, pertambahan nilai pajak, kemudian model-model kredit ya, pinjaman ya dalam sistem akuntansi ya. Jadi ini yang kita akan pelajari di sistem berbasis enterprise. Jadi sistem basis enterprise ini tidak hanya sekedar kita bangun sistem terus kebutuhan gitu ya, tapi kita juga harus mempersiapkan aspek-aspek ekonomi ya. Karena sistem sekarang yang dijual kalau tidak ada sampai ke tahap ekonomi ya sistemnya tidak akan laku dijual gitu ya. Jadi kita butuh apa namanya ya, butuh semacam cara bagaimana semua layanan itu berada dalam satu portal gitu ya. Jadi namanya juga Enterprise Resource Planning, bagaimana membuat sebuah sistem yang skala enterprise ya,
yang memang isinya ya tidak hanya sekedar menyelesaikan satu masalah ya. Jadi ibaratnya kalau kita bicara tentang ERP ya, mulai dari barang itu kita stok ya, bahkan sampai sebelum dia dibuat ya, dari macam semua vendor, jadi sistem informasi untuk vendornya itu sendiri, pemasoknya, masuk ke tempat kita, kemudian kita berikan misalnya kita rakit atau kita ramu menjadi barang yang baru lagi, sampai dengan ke penjualannya, pencatatan, kemudian prosesnya juga ya sampai dengan selesai. Jadi memang urutannya ini akan panjang ya untuk ERP ini. Tapi tidak masalah karena sekarang ERP sudah banyak ya, pemain-pemainnya juga sudah banyak sekali. Kita bisa merefer referensi dari sana. Jadi kita basisnya ini ya, best practice ya. Nanti kita lihat referensinya berupa buku, tadi saya sudah tunjukkan tadi ya di atas. Kemudian nanti setelah itu kita akan merefer beberapa model ERP yang sudah siap dipakai ya. Karena sekali lagi konsep ERP masa kini itu tidak lagi modelnya adalah kita mengembangkan sebuah sistem yang baru gitu ya. Tapi kalau yang model mungkin kalau menengah ke bawah mungkin iya ya, kita akan mengembangkan ERP yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak perlu tahu ya. Yang penting ERP yang bisa menuju kesuksesan ya, itu akan dibuatkan para ahli-ahli keuangan, mereka bergabung jadi satu grup ya. Kemudian setelah itu mereka mengembangkan aplikasi kan gitu. Banyak contoh suksesnya ya. Kalau kalian di perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, ya, kemudian PLN, kemudian beberapa universitas yang ini ya, biasanya swasta ya, yang besar-besar karena mereka butuh optimal ya. Itu rata-rata menggunakan software-software yang memang ERP kelas enterprise ya. Salah satu contohnya saya pernah cerita ya, terkait dengan SAP ya. SAP adalah sebuah aplikasi ERP yang cukup terkenal dan paling mahal ya. Implementasinya saja sampai miliaran rupiah. Vendornya cukup banyak. Tidak didesain untuk custom terlalu banyak, tetapi menyiapkan aplikasi custom yang programmernya namanya ABAPER ya. Ada namanya ABAPER, profesi yang menurut saya cukup menarik ya. Dia hanya menguasai bahasa C saja, kemudian ditambah dengan kemampuan manajemen ya, dan bayarannya mahal ya. Jadi programmer modul di aplikasi SAP itu bayarannya mahal dan konsultannya sangat mahal ya. Kalau di negara kita, setelah melihat beberapa perusahaan, rata-rata implementatornya itu dari India ya, negara ketiga ya. Jadi mereka lebih murah ya, tapi murahnya SAP itu ya masih miliaran ya. Jadi bisa menjamin suatu enterprise itu menuju kesuksesan gitu ya. Tapi ada juga yang gagal beberapa ya, yang biasanya ragu-ragu biasanya gitu ya. Dan nanti akan saya kenalkan beberapa aplikasi ERP best practice yang harganya murah dan harganya yang free lah gitu ya, dan nanti kita akan mencoba mengembangkan seperti itu. Yang penting proses bisnisnya kalian paham gitu ya. Oke, itu mengenai perkuliahan kita ya. Kita akan lanjut ke materinya. Ya, sebelumnya tadi ada yang mengalami kendala absen? Oke, tidak ada yang menjawab ya, berarti tidak ada ya. Saya sendiri tidak, Pak. Ya, baik, langsung kita mulai saja ya. Ya, ini adalah sistem berbasis enterprise ya. Jadi kemampuan kita untuk mengidentifikasi, terus merencanakan sumber dayanya ya. Jadi sumber daya itu macam-macam ya. Berupa aset ya. Aset itu ada sumber daya manusia, ada berupa barang gitu ya. Itu semuanya dibentuk dengan nama aset ya.
Kemudian nanti kita akan gunakan, kemudian kita akan buatkan dan akan kita kirimkan ya. Jadi ibaratnya kita akan kumpulkan vendor, kemudian kita buatkan, kemudian kita kirimkan dan kita hitung ya supaya lebih efisien ya. Sehingga nanti kita mendapatkan respon pelanggan yang baik gitu ya. Dan juga bisa dibilang juga ya, jadi bisa dibilang bahwa sistem informasi atau berbasis enterprise ini adalah ada juga yang memaknai sebagai sistem informasi paketan gitu ya. Jadi kan dalamnya macam-macam ya. Misalnya kan kalau kita dulu kan buat kayak pos ya, sistem untuk penjualan ya. Kemudian ada sistem untuk kepegawaian gitu ya. Terus ada sistem informasi, misalnya kalau di kampus ya, ada sistem informasi akademik, ada sistem informasi kepegawaian, ada sistem informasi macam-macam ya. Kalau di Indonesia tuh masih senang menama-namakan sistem ya. Jadi untuk ini namanya ini, nama itu di sini. Di Fakultas Teknik saja banyak nama ya, ada si Presma, ada si Kepo, ada si Lama, ada Cindy, ada si. Jadi rata-rata diberikan nama ya. Tetapi kalau dalam segi best practice itu kurang baik gitu ya. Namanya sistem itu ya namanya satu gitu ya. Jadi paket-paketnya itu tidak akan kelihatan. Jadi tidak perlu dinama-namai gitu ya. Jadi begitu nanti kalian login, ya sudah kalau kalian memang karyawan, ya menu-menunya semua menu karyawan tuh muncul. Sampai ke gaji, sampai ke ada surat electronic office, sampai kemanapun ya. Jadi satu portal dan satu nama gitu ya. Tidak dibagi-bagi dalam beberapa paket-paket. Nah, tetapi kalau dibahasakan secara ini, ya itu namanya paket ya. Jadi kalau yang kita pahami karena kalian kan pernah membangun sistem-sistem ya. Jadi itu namanya paket-paket sistem informasi ya. Di dalam SBE ya, sistem berbasis enterprise. Nah, kemudian SBE itu integrasi ya. Jadi ibaratnya sistem di awalnya ya sama seperti kita saat ini ya. Jadi sistem di Undip atau sistem di tempat-tempat yang lain sama. Jadi mereka ada beberapa sistem gabung jadi satu, kemudian menyatukannya itu dengan cara membangun single sign-on ya, atau CAS ya, Centralized Authentication Service ya. Itu dibangun biasanya menggunakan Lightweight ya, pakai LDAP, menyesuaikan, memisahkan ini mahasiswa, ini dosen, kemudian akan di-set aplikasi-aplikasi mana yang dibolehkan untuk masuk ya. Tapi yang di Undip ini menggunakan ini ya, bukan full comply ya. Jadi datanya itu data mahasiswa tetap masih di Undip ya. Kemudian untuk proses autentikasinya, phone connect-nya dilakukan oleh Microsoft. Ada juga beberapa tempat menggunakan aplikasi seperti Centralized Authentication Service ya, pakai CAS ya. Itu kita hanya menanamkan inject satu script ya. Ada 3 baris script di atas tiap-tiap program gitu ya. Jadi sistem loginnya jadi hanya satu aja ya. Setelah login ya sudah kita bisa mengakses beberapa aplikasi yang lain. Ya, itu ya. Jadi asal mula dari SB ini ya itu ya. Jadi sistem-sistem yang sudah banyak kemudian kita jadikan jadi satu. Oke, Bos. Saya ke Bos. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Ya, kalau belum saya ini ya, sesuai tadi yang saya katakan, saya ada ini dulu, ada meeting dulu. Ini kita pending dulu, nanti tolong formatnya segera menghubungi saya ya. Saya hari ini, kalau hari ini tidak bisa ya, saya hari ini full, saya ada 4 kelas ya. Jadi mohon dicarikan extend ya, untuk kelas extendnya di antara hari Kamis, Jumat. Oke, itu saja, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita akan lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Oke, selamat pagi. Sebelumnya absen sudah beres semua ya? Oke, tidak ada yang menjawab. Saya kira sudah beres semua. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita live dulu ya. Nanti silakan koordinasi dengan formatnya.